الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sama-sama kita mengucapkan puji segala syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih memilih kita, Allah masih memuliakan kita, Allah masih kita memberikan nikmat terbesar detik ini, saat ini, hari ini. Allah masih izinkan kita beribadah kepada-Nya. Dan Allah tambahi lagi nikmat itu, Allah berikan kita nikmat beribadah dalam keadaan tenang, sehat, berbahagia, tanpa ada sesuatu pun yang menghalangi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita ketenangan, kita tidak dalam keadaan suasana gelap. Alhamdulillah Allah berikan kita kesehatan sehingga kita semua dalam keadaan sehat walafiat di dalam masjid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya salawat bertangkaikan salam ke ruh junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ini adalah hari Jumat, wahai Allah. Hari yang sangat dituntut untuk memperbanyak salawat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna min afdali ayyamikum yawmal jum'ah fa'aksiru alayya min salatin fihi fa inna salatakum ma'rudatun alayya atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya si Abdul hari kamu adalah hari Jumat, maka perbanyak kamulah membaca selawat kepadaku pada hari tersebut, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya, karena sesungguhnya selawat yang kamu sampaikan, selawat yang kamu bacakan itu akan disampaikan kepadaku, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, anak turun kita semuanya mendapatkan syafaat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khatib tidak lupa dan tidak bosan-bosannya mengingatkan diri khatib sendiri dan kita semuanya untuk meningkatkan karakter ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dengan semaksimal mungkin dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala dengan semaksimal mungkin. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, Imam Abu Lais As-Samarqandi mengutip di dalam kitabnya itu bahwasanya seluruh amalan manusia ini, amalan kita ini
akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, akan sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 4 syarat. Kadang-kadang amalan itu sah tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara ibadah dia melaksanakan salat itu sah, tapi kadang-kadang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seluruh amalan itu, baik dia salat, baik dia puasa, baik dia haji, baik dia zakat, semua amalan ini berhadir kepada 4 tersebut supaya dia sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu 4 syarat tersebut? Yang pertama adalah al-ilm. Ilmu. Wahai ibadah Allah, seluruh amalan kita, apapun ceritanya, ini sholat Jumat kita yang akan sebentar lagi kita laksanakan, itu supaya sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu harus ada ilmunya. Kalau kita beramal tanpa ilmu, waliyazillah, itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau dia beramal, dia laksanakan. Kalau orang sholat, dia sholat. Orang puasa, dia puasa. Orang baca Quran, dia baca Quran. Tanpa dia tahu apa yang membolehkan dia untuk sholat, apa yang membolehkan dia untuk pegang Quran, apa yang membolehkan dia untuk mungkin masuk di dalam masjid ini. Kalau dia tidak tahu sama sekali, jangan-jangan dia datang ke masjid ini adalah menambah dosanya, bukan menambah pahalanya. Kalau wuduknya tidak bagus, kalau istinjanya tidak bersih, dia datang ke masjid ini, dia sholat, itu sholatnya dia diterima. Dia pegang-pegang Al-Quran, dia baca Al-Quran dan dia pegang-pegang, sedangkan dia belum bersih, belum bersuci, itu bukan pahala yang dia dapatkan, bahkan dosa dan dosa. Jadi jamaah semuanya, di dalam amalan ini yang pertama yang lebih utama itu adalah berilmu, tuntut ilmunya. Jangan asal sholat, jangan asal puasa, jangan asal pergi haji. Kadang-kadang orang pergi haji tanpa ada ilmunya sama sekali. Bahkan sering kita dengarkan ada yang mengatakan, tak ada ubahnya saya yang pergi haji ini seperti pindah kamar saja. Sama katanya seperti yang di sini. Waliyahulillah. Kita sama wahai Allah. Itu lantaran kenapa terjadi? Karena dia tidak tahu ilmunya tentang haji. Dia tidak tahu barokahnya tanah haram, yang mana 100.000 kali lipat dilipat gandakan pahala di sana. Dia bacakan 1 kali tasbih di sana sama seperti 100.000 kali tasbih di luar tanah haram. Tapi kenapa terjadi kata-kata tersebut? Karena dia tidak tahu ilmu. Itu yang pertama. Sama seperti di sini semua. Sholat kita pun ini kalau tidak ada ilmunya, bah seperti tidak sholat. Karena tidak sah. Bagaimana istinjanya, bagaimana wudhunya. Sudah adakah yang mengatakan bahwasanya wudhu kita itu sah? Sudah adakah yang mencimaknya bahwasanya istinja kita itu sah? Itu harus perlu kita tuntut ilmunya. Kita tanya sama ustaz, kita tanya sama guru-guru kita. Yang kedua adalah an-niyat. Syarat supaya amalan kita itu sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yang kedua adalah niat. Ada niat. Segala sesuatu amalan itu harus ada niatnya. Innamal a'malu binniyat, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala sesuatu itu tergantung kepada niatnya. Kita mau apa ini? Mau sholat, harus ada niat. Kalau tidak niat, itu tidak akan sah wahai ibadah. Semua harus diniatkan. Apapun, mau puasa, mau haji, semua itu harus ada niat. Jadi itu semua harus dibuat, harus pakai niat, harus disengaja. Apa itu niat? Itu menyengaja. Dia berniat bahwasanya saya menyengaja melaksanakan ibadah sholat ini ya Allah, bukan karena terpaksa, bukan karena berandai-andai, bukan karena bercita-cita. Memang saya sengaja ini mau melaksanakan dengan keadaan salah, dengan keadaan penuh keyakinan.
saya melaksanakan sholat ini dalam keadaan saya sengaja ya Allah. Itu harus ada niat. Yang ketiga, syarat supaya amalan kita ini sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah sabar. Setelah kita mengetahui ilmunya, setelah kita berniat di dalam amalan itu, yang ketiga harus sabar melaksanakan. Kita yang melaksanakan ibadah ini harus ada kesabaran. Kita sabar meluangkan waktu kita, kita sabar meninggalkan pekerjaan kita sabar menuruti aturan demi aturan untuk melaksanakan sholat fardu Jumat ini. Ada khotib yang harus kita dengarkan, ada mungkin yang kita tunggu waktunya. Itu semua butuh kesabaran. Kalau kita tidak sabar, wahai para ulama, itu tidak akan sah. Kalau kita merepet, misalnya kita dalam keadaan puasa, lama kali lah supaya berbuka ini, dia merepet terus dan merepet terus, itu mungkin puasanya sah, tapi tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak ada kesabaran di dalam hati. Kita sabar melaksanakan sholat fardu subuh berjamaah, walaupun mungkin masih ngantuk, walaupun mungkin kedinginan, tapi kita sabar. Kita langkahkan kaki kita dari tempat tidur menuju kamar mandi, walaupun dalam keadaan dingin, walaupun dalam keadaan mungkin masih mengantuk, tapi sabar kita melaksanakan. Kita datang ke masjid, mungkin berjalan kaki ataupun mungkin naik kendaraan, kita ikuti imam. Bagaimana imam melaksanakan sholat fardu? Apakah dia ayatnya panjang atau ayatnya pendek? Kita sabar mengikuti. Dan itu adalah memang syaratnya supaya amalan kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sabar, kita tahankan saja. Karena kita tahu bahwasanya kita ingin amalan kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, yang terakhir adalah ikhlas. Seluruh amalan ini, semua bermuara kepada ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beramal. Kenapa kita datang ke masjid ini? Kenapa kita datang sholat fardu Jumat? Kenapa kita melaksanakan puasa? Kenapa kita melaksanakan haji? Untuk siapa? Karena siapa? Kalau ada niatan kita yang lain bukan karena Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan mau. Allah tidak akan terima. Walaupun amalannya itu sah. Sholatnya sah, Masya Allah, bacaannya fasih, istinjanya bagus, wudhunya bagus, tapi kalau niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, karena ada niatan tertentu, karena ada atasan di situ, karena ada mungkin perintah, dia bukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menafsirkan ikhlas itu adalah syuhudul minnah, semata-mata dia menyaksikan bahwasanya amalannya ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tahu kita ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala, baik diri kita, baik amalan kita, kita tidak akan meminta apa-apa. Karena kita juga diberikan. Kenapa kita bisa beribadah seperti ini, bisa hadir di masjid ini, bisa mungkin bertahan di masjid ini? Ini karena nikmat Allah taala. Kalau Allah tidak berikan nikmat ini, wahai Allah, kita tidak akan tahan di masjid ini. Dan kalau sudah kita saksikan bahwasanya ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala, akankah kita menuntut balas lagi kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita hanya memandang alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan saya nikmat ibadah, yang telah memberikan saya nikmat kelapangan waktu untuk beribadah kepada. Betapa banyak hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini, Allah tidak berikan dia nikmat kesempatan beribadah. Mungkin dia dengar, mungkin dia tahu ini hari Jumat, bahkan dia dengar azan telah dikumandangkan, tapi sedikit pun di hatinya tidak terbesit untuk datang ke masjid melaksanakan sholat. Kita semua yang hadir di sini, alhamdulillah, karena dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita hidayah dan taufik sehingga kita sudah berada di sini. Ini adalah betul-betul nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak pantas kita berikan nikmat Allah taala ini untuk mendapatkan pujian daripada makhluk lain selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya terus kita perbaiki. Memang untuk mendapatkan ikhlas itu bukan mudah.
Kadang-kadang di setiap ibadah itu ada setiap terus yang menggerogoti karena kita ingin dipandang orang, karena ingin kita ingin didengar orang. Tapi wahai Allah, di situ datang bisikan-bisikan tersebut, di situ kita perbaiki lagi. Di situ datang godaan-godaan tersebut. Kenapa kita baguskan pakaian kita? Kenapa kita mungkin di sop depan? Kenapa kita mungkin di awal dan sebagainya? Baguskan lagi. Itu pasti datang. Itu pasti datang, siapapun orangnya. Tapi itulah gunanya ada ilmu di dalam saya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita berpakaian putih? Kenapa kita berpakaian seperti ini? Karena sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan karena siapa-siapa. Maka itulah perlunya yang keempat ini, wahai para Allah. Mudah-mudahan amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi kesayangan Allah Subhanahu wa taala kita insyaallah. Yang pertama tadi kesimpulannya, pertama al-ilmu, tuntut ilmunya. Yang kedua niat, bikin niatnya. Yang ketiga sabarlah dalam menghadapi semua rangkaian ibadah-ibadah ini. Jangan merepet, jangan mungkin mengeluh, karena kita ini adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ikhlaskan niat kita. Kita beribadah, kita menyembah, kita datang ke masjid ini karena semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian isi khutbah kami pada siang hari tersebut. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya, mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita dan bisa kita amalkan dan bisa kita dakwakan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim.